selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Senang bisa menyapa jemaat. Kiranya jemaat semua dalam keadaan baik dan sehat di hari ini. Kita akan bertegur sapa melalui sapaan pastoral di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh bangun dalam istirahat kami tadi malam. Kami boleh bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini merupakan satu ungkapan syukur kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Berkati hati setiap jemaat Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan, berseru-seru di hadapan Tuhan. Kami yang mungkin sedang lesu, kami yang mungkin sedang takut dan khawatir, biarlah ya Tuhan senantiasa iman kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Karena Tuhanlah tempat kami senantiasa mengadu, karena Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kami. Kami serahkan waktu perenungan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi ini saya memberikan tema Datanglah kepada Tuhan, hai orang yang patah hati dan remuk jiwa. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Nah, jemaat yang terkasih, mungkin setiap kita ada yang mungkin pernah melarikan diri dari kesulitan hidup atau dari pergumulan yang sedang dialami. Nah, tetapi ada orang yang saking tertekannya dia dengan masalah hidup yang dihadapinya, akhirnya melarikan diri dari masalah itu dengan mencari penghiburan dengan cara yang salah. Nah, ada yang lari ke minuman keras, ada yang lari ke narkoba, ke hiburan malam, pornografi, dan sebagainya. Nah, hidup orang yang seperti ini tentunya akan mengalami frustasi yang tidak akan habis-habisnya. Bahkan ada orang yang ketika mengalami tekanan yang begitu berat, sampai bunuh diri, mengakhiri nyawanya sendiri. Nah, ada juga orang yang mencari penghiburan atau perhatian ketika menghadapi masalah itu dengan melampiaskannya di media sosial. Nah, khusus hal ini sebaiknya untuk setiap kita perlu hikmat dan berhati-hati dalam menggunakan kata-kata. Nah, saudara, berbagai macam cara yang ditawarkan oleh dunia ini untuk menghibur orang yang sedang dalam kesusahan atau sedang dalam pergumulan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Tuhan memberikan janji bagi orang yang berseru-seru kepada Tuhan, bagi orang yang patah hatinya, bagi orang yang remuk jiwanya. Tuhan memakai Daud untuk menulis Mazmur pasal yang ke-34 ini untuk memberkati setiap kita di pagi ini. Daud pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, dalam pelariannya sampailah Daud itu di salah satu wilayah orang Filistin yang adalah musuh dari bangsa Israel. Dia sampai ke satu wilayah dengan raja yang bernama Akis. Nah, Raja Akis ini adalah salah satu dari 5 raja bangsa Filistin. Lari dari kejaran Saul, malah Daud masuk ke wilayah musuh. Nah, dalam ketakutannya, dalam kekhawatirannya, dalam kebingungannya, akhirnya Daud itu saat itu berpura-pura gila di hadapan Raja Akis. Dan ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai yang ke-15. Nah, saat itu seseorang yang dianggap gila itu tidak boleh dilukai oleh siapapun. Nah, cara Tuhan sungguh ajaib memelihara umat pilihannya, yaitu Daud. Daud dipelihara Tuhan hidupnya oleh bangsa Filistin. Daud saat itu adalah musuh dari Raja Saul, dan musuh Raja Saul berarti teman bagi bangsa Filistin. Makanya Daud bisa dipelihara dengan baik di wilayah Akis. Nah, jemaat yang terkasih, saat ini
Ketika kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19, mungkin banyak pergumulan yang kita hadapi yang tidak bisa kita tuangkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah itu sakit penyakit, apakah usaha kita yang semakin anjlok, tapi jangan sampai kita frustrasi. Datanglah kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur untuk setiap hal yang kecil yang kita anggap sepele, yang tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan telah berkati setiap kita. Mintalah kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Dia adalah Allah yang berjanji memberikan kekuatan, keberanian, dan hikmat ketika jiwa kita itu remuk, ketika jiwa kita itu hancur. Datanglah kepada Tuhan, hai setiap kita yang gelisah hatinya, hai setiap kita yang patah hatinya, hai setiap kita yang remuk jiwanya. Tuhan Yesus mengajak kita dalam Matius 11 ayat yang ke-28 untuk datang kepadanya. Setiap kita yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus, karena Yesus akan memberikan kelegaan, Yesus akan memberikan kekuatan, Yesus akan memberikan penghiburan. Jangan sampai kita mencarinya di tengah-tengah dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan, dan datanglah meminta, memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan menghargai setiap kita yang remuk hatinya, setiap kita yang hancur jiwanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari Daud yang ketika ia bingung, takut, khawatir, dan frustasi, Tuhan tetap memeliharanya. Ketika ia boleh datang ke hadapan Tuhan, berseru, mohon pertolongan Tuhan, musuh sekalipun akan Tuhan pakai untuk memelihara hidup Daud. Tuhan, saat ini tengah wabah COVID-19, berbagai macam pergumulan jemaat Tuhan. Janganlah itu membuat jemaat Tuhan frustrasi dan lari kepada penghiburan-penghiburan yang ditawarkan dunia ini yang sifatnya menjauhkan kami dari Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, kami boleh berseru-seru di hadapan Tuhan karena Tuhan menghargai setiap kami yang hancur hatinya, setiap kami yang patah hatinya, setiap kami yang remuk jiwanya. Karena Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Biarlah ya Tuhan senantiasa damai sejahtera, kekuatan, perlindungan yang dari Allah Tritunggal melingkupi setiap jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam menjalani aktivitas. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.